Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Di dalam Al-Quran, ada beberapa kaum yang disebutkan memiliki akhlak dan perilaku tercela, seperti menyekutukan Allah atau musyrik, mengingkari ajaran Nabi dan Rasul-Nya, hingga melakukan perbuatan yang melampaui batas, sehingga menuai azab dan siksa hingga binasa. Kaum menyimpang apa sajakah itu? Berikut 5 diantaranya sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, kaum Nabi Nuh. Awalnya kaum Nabi Nuh alaihi salam tergolong kaum yang beriman kepada Allah. Sampai akhirnya mereka terjerumus dalam jurang kesyirikan lantaran mereka terlalu mengkultuskan tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal soleh. Sehingga mereka membuat patung-patung untuk disembah. Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul untuk meluruskan perbuatan mereka yang menyimpang dan sudah berlebihan dalam memuja orang-orang saleh tersebut. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Namun yang terjadi, mereka malah mengejek dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Bahkan mereka semakin durhaka kepada Allah sehingga turunlah azab berupa banjir besar yang menenggelamkan semuanya yang ingkar. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman, termasuk ketiga anaknya yang bernama Sam, Ham, dan Yafits, diselamatkan oleh Allah setelah Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan olehnya untuk membuat sebuah bahtera atau kapal, dan setelah kapal itu selesai, mereka menaiki kapal itu beserta sepasang binatang ke dalamnya. Yang kedua, kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaum yang didakwahi oleh Nabi Hud alaihi salam. Mereka dikenal sebagai kaum yang makmur dan sejahtera karena hasil pertaniannya yang melimpah ruah dan memiliki peradaban tinggi. Namun mereka juga dikenal karena mereka tidak mau menyembah Allah. Dan justru mereka menyembah patung berhala sehingga Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk menyerukan kebenaran kepada kaum 'Ad. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Hud ayat 50 yang berbunyi, "Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ada saja." Quran Surat Hud ayat 50. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah semakin menjadi-jadi dan durhaka kepada Allah dan terus-menerus mencela Nabi Hud alaihi salam dan ajarannya. Sehingga Allah menurunkan awan hitam yang sempat disangka sebagai pertanda datangnya hujan. Karena negeri mereka mengalami kekeringan panjang. Namun yang terjadi adalah angin topan dahsyat yang membinasakan semuanya. Yang ketiga, kaum Samud. Nabi Shaleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Samud yang dikenal memiliki keahlian memahat bebatuan dan bukit menjadi rumah dan bangunan. Namun mereka sangat sombong dan suka berfoya-foya. Kemudian Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Shaleh berupa seekor unta betina yang keluar dari celah bebatuan. Unta tersebut memberi manfaat bagi penduduk Samud, sehingga ada beberapa yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Shaleh alaihi salam. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surat Hud ayat 64. Namun kemudian sebagian besar dari mereka malah semakin mengingkari kebesaran Allah dan membunuh unta itu. Sehingga Allah menurunkan azab berupa wajah mereka berubah menjadi kuning di hari pertama. Hari kedua menjadi merah, hari ketiga menjadi hitam, dan di hari keempat turunlah azab yang keras.
Sedangkan Nabi Shaleh alaihissalam dan kaumnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih terhadap kaum Tsamud. Yang keempat, kaum Sodom. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada kaum Sodom yang sudah melakukan penyimpangan yang sangat parah, bahkan tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yakni suka melakukan hubungan sesama jenis atau homoseksual. Namun mereka malah tidak mau mendengarkan seruan Nabi Lut untuk meninggalkan perbuatan hina tersebut. Malahan mereka menghasut istri Nabi Lut yang bernama Walihah untuk membocorkan keberadaan dua tamu laki-laki. Keduanya ternyata adalah jelmaan malaikat yang mengabarkan akan datangnya azab bagi penduduk Sodom, sekaligus memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya untuk pergi meninggalkan negeri itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Azab yang menimpa kaum Sodom diceritakan dalam firman Allah yang berbunyi, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat 82 hingga 83. Dari ayat tersebut diceritakan bahwa azab Allah kepada mereka berupa tanah negeri mereka yang dijungkir balikan dari atas ke bawah, lalu dihujani bebatuan secara bertubi-tubi hingga seluruhnya luluh lantak. Konon katanya, Laut Mati yang berada di Yordania dahulu merupakan bekas negeri Sodom. Yang kelima, kaum Madian dan Aikah. Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Madian yang dikenal suka melakukan kecurangan dalam berdagang berupa mengurangi takaran dan mencurangi timbangan. Selain itu, mereka juga dikenal sering mencegat dan menyerang orang-orang yang hendak beribadah. Sebenarnya kaum Madian dikenal sebagai kaum yang pandai karena kemampuannya mengubah perbukitan batu menjadi bangunan atau rumah seperti kaum Tsamud. Tetapi karena mereka keras kepala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka ditimpakan azab berupa gempa dahsyat hingga mereka mati di rumah mereka masing-masing. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 91 yang berbunyi, "Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka." Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Selain kepada kaum Madian, Nabi Syuaib juga diutus untuk berdakwah kepada kaum Aikah yang selalu berbuat kesyirikan berupa menyembah pepohonan dan hujan lebat dan sering mendustakan ajaran Nabi Syuaib. Sehingga Allah menurunkan azab berupa awan hitam panas yang sangat menyiksa dan sumur-sumur mereka mengering hingga seluruh penduduk Aikah mati seketika. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 14 tentang kejadian ini yang berbunyi, "Dan penduduk Aikah serta kaum Tuba semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan." Quran Surat Qaf ayat 14. Itulah kelima kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena perbuatannya yang menyimpang dari perintahnya dengan azab yang pedih. Sebenarnya masih banyak kaum-kaum terdahulu yang belum disebutkan. Namun alangkah baiknya kita semua mengambil pelajaran dari kisah-kisah kaum terdahulu supaya kita jangan meniru segala bentuk penyimpangan yang dulu pernah mereka lakukan. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan buruk serta mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.